Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang analisis uji T yang terdiri dari satu sampel atau one sample t-test dan sampel berpasangan atau paired t-test. Kelompok kami yang beranggotakan Kholifah Hindar Purwaningsih, Agusti Kusniatu Amalia, Agustina Dwi Prihatin, Intan Nurlailatul Nikmah, dan Via Ermi Nugraheni. T-test. Uji T atau t-test merupakan prosedur pengujian parametrik rata-rata dua kelompok data, baik untuk kelompok data terkait maupun dua kelompok bebas. Tes T atau uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. One sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji one sample t-test disebut juga dengan uji satu sampel. Tujuan uji one sample t-test adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Uji one sample t-test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Contoh soalnya sebagai berikut. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Data tersebut merupakan nilai rata-rata raport siswa pada UTS semester 1. Sebelum melakukan uji one sample t-test, kita harus melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat uji one sample t-test. Dasar keputusan uji normalitas. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika nilai sig kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Hipotesis penelitian. HO, jika nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75. HA, jika nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Dasar keputusan uji one sample t-test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Kedua, membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Dan yang terakhir, melihat perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel dengan kurva. Yang pertama yaitu kita buka program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 16. Kemudian klik variabel view dan pada bagian name kita tulis hasil. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 1. Pada bagian label kita tulis hasil
belajar. Untuk lainnya kita biarkan. Langkah selanjutnya yaitu klik data view. Kemudian pada bagian hasil kita isi data yang akan kita uji. Di sini saya sudah menyiapkan data yang akan kita uji. Caranya yaitu kita blok, kemudian copy, kemudian kita paste pada bagian hasil. Langkah selanjutnya yaitu klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, dan pilih Explore. Selanjutnya pindah variabel hasil belajar ke kolom Dependent List. Kemudian klik Plot, beri checklist pada Normality Plot with Test, kemudian Continue, dan OK. Baik, di sini sudah muncul output dari uji normality. Perhatikan hasil output yang ketiga yaitu output test of normality. Sebelumnya, untuk dasar keputusan uji normalitas adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita lihat outputnya. Pada nilai signifikansi untuk Shapiro-Wilk adalah 0,368. Artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai hasil rata-rata belajar siswa yang aktif di OSIS berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji one sample t-test. Karena syaratnya sudah terpenuhi, yaitu pada uji normalitas, data penelitian berdistribusi normal. Sebelumnya, untuk hipotesis penelitian pada uji one sample t-test H0, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75. Dan HA, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Kemudian kembali ke program SPSS. Kita lanjutkan. Kita pilih Analyze, kemudian Compare Means, dan klik One Sample t-test. Pindah variabel hasil belajar ke kolom tes variabel. Pada test value kita tulis 75. Karena yang akan kita bandingkan adalah nilai 75. Kemudian pilih OK. Di sini sudah terdapat hasil output untuk uji one sample t-test. Untuk tabel pertama ini adalah one sample statistik deskriptif, dan yang kedua adalah one sample test. Yang akan kita gunakan adalah one sample test ini. Untuk dasar keputusan uji one sample t-test, terdapat 3 cara dasar pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Yang kedua, membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Yang ketiga, melihat perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel dengan kurva.
Kemudian kita pindah ke hasil outputnya. Untuk dasar keputusan berdasarkan nilai signifikansi, yaitu jika nilai signifikansi two-tailed lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak, dan jika nilai signifikansi two-tailed lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jadi nilai signifikansi two-tailed ini adalah sebesar 0,011, maka nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Artinya sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, H0 ditolak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Kemudian dasar keputusan uji sampel t-test yang kedua yaitu dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yang pertama yaitu nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Dan jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima. Karena nilai T hitung di sini sebesar 3,029, maka artinya lebih besar dari T tabel 2,201. Maka HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Untuk rumus mencari T tabel yaitu 0,05 dibagi 2 dibagi DF. 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. Kemudian DF-nya itu N dikurangi 1, hasilnya 1. Jadi 0,025 bagi 11. Kemudian lihat pada tabel distribusi nilai, tabel statistik. Tadi T 0,025 ini di sini. Untuk DF-nya adalah sebesar 11. Maka akan ketemu nilai T tabel 2,201. Kemudian kita lanjut pada dasar keputusan uji sampel t-test yang ketiga, yaitu dengan melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabel dengan kurva. Cara melihat kurva sebenarnya sama dengan melihat perbandingan T tabel dan T hitung. Ini adalah kurva yang akan dijadikan pedoman, di mana letak T hitung adalah terletak di daerah penolakan H0. Karena T hitung tadi 3,029 lebih besar dari 2,201, lebih besar dari T tabel. Tetapi ketika T hitung lebih kecil atau di tengah-tengah ini, yaitu antara T tabel minus 2,201 sampai T tabel 2,201, maka HO diterima. Kalau nilai T hitung minus tetapi minusnya lebih besar dari minus T tabel, maka HO ditolak.
Begitu cara baca kurva. Sehingga berdasarkan kurva di atas, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak. Sehingga dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Sehingga yang diduga oleh peneliti tadi menduga bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Artinya dugaan ini tidak terbukti melalui uji one sample t-test. Karena berdasarkan keputusan dalam uji one sample t-test bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah tidak sama dengan 75 melalui serangkaian uji one sample t-test yang sudah kita lakukan tadi, baik dengan nilai signifikansi, kemudian membandingkan dengan T-hitung dengan T-tabel, atau melihat kurva. Yang kedua, paired sample t-test atau uji dua sampel berpasangan. Satu kelompok dengan dua perlakuan berbeda atau membandingkan nilai rata-rata dua kelompok berpasangan. Konsep dasar uji paired sample t-test. Paired digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Uji paired sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Contoh soal. Terdapat data hasil belajar matematika, yaitu data pretest dan data posttest. Sampel tersebut mempunyai sampel yang sama dan dua data. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika? Siswa terdapat perbedaan antara pretest dan posttest setelah diperlakukannya perlakuan belajar kelompok. Apakah efektif atau tidak sebelum diterapkan? Rumusan hipotesis. HA, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika pada data pretest dan posttest. H0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika pada data pretest dan posttest. Dasar pengambilan keputusan dan kesimpulan. Jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika pada data pretest dan posttest. Jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika pada data pretest dan posttest. Selanjutnya kita langsung saja praktik langkah-langkah paired sample t-test menggunakan aplikasi SPSS. SPSS yang saya gunakan adalah versi 16. Baiklah, sudah muncul output SPSS-nya. Selanjutnya, kita klik variable view. Pada bagian name, yang pertama kita tulis pre. Yang kedua, kita tulis post. Kemudian pada bagian label, yang pertama kita tuliskan pretest. Yang kedua kita tuliskan posttest. Seperti ini. Selanjutnya kita ke data view. Kemudian saya akan memasukkan data-data yang sudah saya siapkan di Excel. Kita copy datanya terlebih dahulu di Excel. Kemudian kita paste pada data view.
Nah, data sudah terinput di SPSS. Kemudian kita klik Analyze. Kemudian kita klik Compare Means. Selanjutnya kita klik Pirate Sample T-Test. Nah, setelah muncul kotak dialog, kemudian pretest kita pindah ke sebelah kanan, dan juga posttest kita pindah ke sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari output SPSS. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi apakah ada perbedaan antara hasil belajar matematika dengan pretest dan juga dengan posttest. Nah, pada output ini, output pertama yaitu diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan posttest. Nah, di situ ada keterangan means. Means itu adalah nilai rata-rata dari pretest dan juga posttest. Kemudian N itu adalah jumlah sampel yang dipakai. Kemudian ada standar deviasi dan juga standar error atau means yang digunakan untuk menjelaskan statistik deskriptif. Kemudian untuk output yang kedua yaitu sample Pirate correlation atau Pirate sample correlation. Bagian kedua output tersebut adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni pretest dan posttest. Nah, output ini menjelaskan apakah ada hubungan antara pretest dan posttest melalui uji korelasi. Di sini menggunakan korelasi person product moment yang nilai signifikansinya adalah yaitu nilainya 0,295 yang artinya nilai ini lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak ada hubungan antara pretest dan juga posttest. Selanjutnya, output yang terakhir yaitu output yang ketiga, Pirate sample T-Test. Dalam output ini, kita diberitahu adanya perbedaan atau tidak antara pretest dan juga posttest. Dari sampel terakhir ini dapat kita ketahui bahwa nilai signifikansi T-Tailored sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar matematika pada data pretest dan posttest. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.